Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Peserta Digital Talent Scholarship Vocational School Graduate Academy, ya, dengan tema Junior Network Administrator. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan kedua, yaitu merancang topologi jaringan. Program ini kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Politeknik Negeri Lampung. Masih bersama tim pengajar, yaitu saya, Imam Asrowardi, dan yang kedua yaitu Bapak Eko Subiantoro. Pada topik yang kedua atau pertemuan kedua ini, kita akan membahas merancang topologi jaringan. Adapun deskripsi singkat mengenai topik yang akan kita bahas, ya, materi pelatihan ini memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam merancang topologi jaringan komputer, ya, sehingga jaringan itu dapat bekerja dengan baik. Adapun tujuan dari pembahasan topik yang kedua ini, ya, setelah mengikuti atau setelah menyelesaikan topik ini, diharapkan peserta mampu merancang topologi jaringan komputer sehingga jaringan komputer itu dapat bekerja dengan baik. Adapun materi yang akan disampaikan pada bagian yang kedua ini, yaitu kita akan membahas jaringan komputer dari sisi manfaat dan jenisnya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas perangkat jaringan. Yang ketiga, kita akan membahas topologi. Yang keempat, kita akan membahas perencanaan. Ya, di bagian perencanaan ini nanti kita akan berbicara tentang identifikasi dan studi kasus. Adapun di bagian topik ini nanti akan diberi tugas kepada peserta semua untuk menentukan kebutuhan pengguna jaringan secara keseluruhan dan membuat spesifikasi topologi jaringan. Adapun ya, outcome atau capaian pada topik yang kedua ini, ya, diharapkan peserta mampu menentukan kebutuhan pengguna jaringan secara keseluruhan dan membuat spesifikasi topologi jaringan. Karena terkait dengan skema sertifikasi Junior Network Administrator, maka topik kedua ini akan terkait dengan elemen kompetensi sebagaimana skema sertifikasi yang akan diujikan di akhir pelatihan ini. Adapun elemen kompetensi yang terkait dengan pelatihan ini, yang pertama yaitu terkait dengan elemen kompetensi menentukan kebutuhan pengguna secara keseluruhan. Pada kriteria unjuk kerja, ya, diharapkan nanti setelah mengikuti pelatihan ini, ya, ruang lingkup jaringan dapat diidentifikasi dengan usulan. Ya, besarnya kapasitas jaringan dihitung berdasarkan kebutuhan bisnis. Adapun elemen kompetensi yang kedua, yaitu membuat spesifikasi topologi jaringan. Pada elemen kompetensi yang kedua ini, memiliki kriteria unjuk kerja sebagai berikut. Yang pertama, besaran bandwidth setiap segmen telah ditentukan. Kemudian, topologi lokasi penempatan perangkat jaringan telah dipilih dengan mempertimbangkan jarak dan jumlah pengguna. Kemudian selanjutnya, fitur-fitur fisik dipertimbangkan sebagai hasil dari desain jaringan. Kemudian selanjutnya, peta jaringan sesuai dengan keadaan gedung atau lapangan dibuat. Kemudian rancangan kebutuhan pengkabelan disusun. Yang selanjutnya, biaya keseluruhan diperhitungkan. Yang terakhir, analisa proyeksi pengembangan jaringan dibuat. Untuk menyemangati peserta semuanya, ada sebuah motivasi yang disampaikan pada pertemuan kedua ini. Ya, motivasi yang pertama, yaitu
masalah datang bukan untuk menjatuhkan, ya, tapi untuk menguji seberapa mampu kita bertahan. Ya, sehingga kita tidak perlu berkeluh kesah ya, ketika masalah itu menimpa kita. Karena yakinlah dengan masalah yang datang kepada kita, itu akan menguatkan ya, kemampuan diri kita. Kemudian, selanjutnya, jangan pernah berhenti berupaya ketika menemui kegagalan. Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari kita tentang arti kesungguhan. Kemudian, motivasi berikutnya, hidup memang tak mudah. Tapi selama kita tak menyerah, setiap air mata dan tawa akan menjadikan kita pribadi yang lebih bijaksana. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu jaringan komputer dan manfaatnya. Secara umum, ya, jaringan itu mempunyai beberapa manfaat yang lebih dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri atau standalone. Ya, di antara manfaat komputer atau di antara manfaat jaringan komputer dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri secara standalone, yang pertama yaitu memungkinkan ya, jaringan komputer itu mengelola sumber daya agar lebih efisien. Ya, misalnya, banyak pengguna dapat saling berbagi printer dan dengan kualitas yang tinggi. Ya. Jadi misalnya kita punya satu printer dengan kualitas yang bagus, ya kita bisa saling berbagi dengan jaringan komputer. Ya. Dibandingkan dengan kita menggunakan printer dengan kualitas yang rendah, di mana di setiap meja itu memiliki printer masing-masing. Kemudian selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan itu dapat lebih murah dibanding dengan lisensi standalone terpisah ya, dengan jumlah pengguna yang sama. Misalnya seperti lisensi untuk antivirus, ya lisensi untuk yang sekarang mungkin dikenal dengan Microsoft Office, Microsoft 365 ya, atau Office 365. Ini juga sudah mengadopsi menggunakan konsep jaringan. Kemudian yang kedua, membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik ya, memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses data dari berbagai lokasi yang berbeda dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. Kemudian yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibanding menggunakan sarana berbagi data lainnya, ya seperti flash disk, disket. Ya, disket ini sudah teknologi masa lampau ya, CD dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok-kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Ya, surat dan penyampaian pesan elektronik atau email merupakan substansi sebagian besar sistem jaringan di samping dengan sistem penjadwalan, pemantauan proyek, konferensi online, ya, grup, ya, di mana semuanya membantu tim bekerja lebih produktif. Ya, kita lihat begitu dampaknya sangat luar biasa dengan munculnya teknologi jaringan pada hari ini. Kemudian yang kelima, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara efektif. Di mana dengan jaringan ini akses jarak jauh ke pusat data memungkinkan karyawan dapat melayani klien di lapangan dan klien dapat berkomunikasi dengan mereka. Ini di antara manfaatnya. Secara umum, jaringan komputer dibagi atas 5 jenis. Yang pertama yaitu local area network. Local area network ini merupakan jenis jaringan internal di dalam sebuah gedung atau area kampus atau organisasi tertentu yang sering disebut dengan LAN atau local area network.
biasanya LAN ini ya digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer personal atau PC atau personal komputer dan workstation dalam sebuah organisasi, perusahaan atau di factory. Tujuannya biasanya agar mereka bisa berbagi sumber daya, ya, seperti printer, media penyimpanan, storage, dan biasanya juga digunakan oleh mereka untuk saling bertukar informasi. Kemudian yang kedua yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. MAN ini sebetulnya versi LAN yang memiliki cakupan area yang lebih luas daripada LAN. Dan biasanya teknologinya ya sama dengan LAN, di mana MAN ini dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota, dan dapat juga digunakan untuk keperluan menghubungkan koneksi secara private maupun secara publik. Dan MAN ini juga mensupport atau menunjang koneksi data maupun suara. Ya, bahkan MAN ini juga mampu untuk mensupport koneksi jaringan televisi kabel. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu Wide Area Network. Ini yang membedakan antara LAN, kemudian MAN, kemudian yang ketiga WAN. Ini sebetulnya adalah cakupan area, yang tentunya juga pasti ada beberapa teknologi yang digunakan untuk mensupport. Ya. Semakin besar jangkauannya, ya, maka yang pasti teknologi yang digunakan juga semakin berbeda. Pasti ada fitur-fitur khusus atau peralatan-peralatan khusus yang digunakan. Ya, termasuk di WAN. Ya. Jadi WAN ini memiliki jaringan yang mampu mencakup daerah geografis yang luas, ya, bahkan negara, bahkan benua, seperti itu. Jadi misalnya ada kantor yang dia berada di Indonesia, kemudian dia memiliki kantor pusat yang berada di Eropa. Ya, sementara mereka sebenarnya menginginkan komunikasi di dalam organisasi mereka. Nah, biasanya sih secara umum WAN ini dia akan menggunakan pihak ketiga. Menggunakan pihak ketiga, yaitu Internet Service Provider. Ya, karena kalau dia membangun infrastrukturnya sendiri pasti akan mahal. Ya. Karena bagaimana dia akan membangun sebuah infrastruktur dari lintas negara maupun lintas benua. Kemudian yang keempat yaitu jenis jaringan komputer yang disebut dengan internet. Ini kosakata yang sering kita dengar. Ya. Internet ini sebetulnya kepanjangan dari internetwork. Internetwork, ya. Di mana ini adalah mimpi semua orang. Bagaimana orang, organisasi ini dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya melalui jaringan ini. Nah, kompleksitas jaringan tipe internet ini sangat tinggi, ya, karena melibatkan lintas organisasi, lintas teknologi, ya, lintas daerah, lintas negara, lintas benua, yang tentunya karena kompleksitasnya cukup tinggi, ya, maka juga membutuhkan skill-skill yang cukup tinggi juga untuk membangun sebuah jaringan internet antara satu organisasi atau satu wilayah dengan wilayah yang lain.
Dan inilah yang kita rasakan sampai dengan saat ini. Ya. Sehingga internet ini sebetulnya adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung, terinterkoneksi. Ya. Jadi ada jaringan kecil-kecil, ya. Kemudian jaringan kecil-kecil yang mereka saling terhubung, ya, yang disebut dengan jaringan internet. Kemudian yang kelima yaitu jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel, atau sering disebut dengan wireless. Ya, ini menjadi tren, ya, dimana dengan teknologi yang sekarang, ya, 4G ini, ya, kemudian berkembang isu terbaru yaitu 5G. Ini wireless ini menjadi satu tren yang sangat luar biasa, karena memang menggunakan wireless ini memudahkan kita. Ya, di mana jaringan tanpa kabel ini akan memudahkan orang untuk berkomunikasi tanpa kesulitan untuk membangun sebuah infrastruktur. Ya, kita bayangkan misalnya perangkat mobile device kita atau laptop kita atau end device kita ketika kita akan berhubungan dengan rekan kerja kita yang berada di sebelah ruangan saja, tidak usah berpikir yang berbeda tempat, ya. Ketika akan terhubung, kalau kita menggunakan wireless cukup mudah, ya, dibandingkan dengan kita menggunakan kabel. Ya. Dan tentunya ini juga terkait dengan sifat manusia yang dia ingin terus bergerak. Ya, bagaimana dia bergerak, komunikasi tidak boleh putus. Ya. Sehingga ini menjadi satu pilihan yang sangat rasional lah untuk digunakan dalam berkomunikasi. Orang menyebutnya dengan mobile network, ya, biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya, ketika kita berbicara tentang jaringan komputer, tentunya kita tidak akan pernah tidak bisa melepaskan dari perangkat-perangkat yang digunakan di dalam jaringan komputer tersebut. Ya, tentunya pada bagian ini, ya, nanti kita akan bahas tentang perangkat apa saja sih yang sangat memungkinkan untuk terlibat dalam membangun sebuah jaringan komputer. Ya, ini secara umum, ya, perangkat yang pertama yang bisa digunakan yaitu komputer. Ya. Dan komputer ini bisa dia bentuknya sebagai server maupun dia sebagai klien. Ya. Dimana kalau dia sebagai server, tentunya dia sifatnya adalah sebagai pelayan. Ya. Yang tentunya komputer itu akan menjadi pengelola dan pusat bagi komputer lainnya. Ya, karena sebagai pusat, ya minimal sebuah server harus mempunyai beberapa karakter yang lebih dibandingkan komputer yang akan terkoneksi dengan dirinya. Dan seluruh komputer yang terkoneksi dengan dirinya itu biasanya disebut dengan workstation. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya, ini anggaplah server, kemudian ini PC-PC yang terlibat. Ya. Nah, ini yang disebut dengan workstation, ini disebut dengan server, yang biasanya nanti akan terhubung dengan sebuah perangkat. Nah, seperti ini. Dan hampir semua perangkat komputer itu bisa digunakan sebagai workstation. Kemudian perangkat selanjutnya, di bagian pertama ini tidak harus PC, ya. Jadi termasuk mobile kita atau smartphone kita itu dapat terhubung juga dengan perangkat jaringan kita atau dapat digunakan sebagai workstation, ya, sehingga bisa terhubung ke jaringan kita. Kemudian yang kedua yaitu perangkat tersebut tentunya wajib memiliki sebuah network interface card atau NIC, ya, atau orangnya punya dengan Ethernet card atau kartu jaringan, ya, atau kartu jaringan. Kartu jaringan ini merupakan perangkat yang menyediakan media untuk menghubungkan antar komputer. Nah, bentuknya seperti ini, ya, macam-macam, ya. Ini bentuknya, ini yang masih terlihat, ini ada wireless. Kalau yang ini biasanya untuk kabel di sini,
Ya, ada juga yang beberapa komputer sekarang dia tidak memiliki perangkat NIC seperti ini, tapi dia difasis dengan perangkat tambahan ya, karena disediakan USB saja. Disediakan USB saja. Nah, secara umum ya, kartu jaringan itu sudah embedded dengan perangkat yang dia dipasang pada slot ekspansi di dalam komputer. Dan nanti di kartu jaringan ini seperti yang saya tandai, ini nanti akan terpasang dengan sebuah kabel ya, yang biasanya disebut dengan kabel UTP ya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya perangkat kita tidak memiliki, secara internal tidak memiliki kartu jaringan, maka mau tidak mau kita harus memberi perangkat tambahan. Dan bentuknya tidak harus seperti ini ya, bisa yang lainnya, tidak harus seperti yang ini. Jadi misalnya pada bagian anggaplah ini PC A, dia akan terhubung ke PC B. Maka PC A ini tidak akan, maka switch tidak akan membroadcast ke seluruh port yang ada dalam dirinya. Dia hanya akan mengirimkan ke port yang menjadi tujuan dari A. Kemudian dari sisi kecepatan, hub ini kecepatannya lebih di bawah daripada switch. Kemudian terkait dengan domain collision ya, domain collision itu terjadinya tabrakan sinyal lah, sederhananya seperti itu. Ya, untuk hub itu akan sering terjadi. Ya, untuk switch ya, mereka jarang terjadi karena ada sebuah mekanisme di dalam switch untuk menghindari terjadinya domain collision. Biasanya domain collision ini terjadi karena terkait dengan broadcast domain tadi, ya, terkait dengan pengiriman seperti ini. Tetapi kalau switch dia sudah memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan deteksi untuk terjadinya collision atau tabrakan sinyal lah, sederhananya seperti itu. Kemudian perangkat yang lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer yaitu repeater. Ya, alat ini berfungsi untuk menguatkan sinyal. Ya, contoh misalnya yang paling mudah adalah pada sebuah local area network itu menggunakan topologi star. Dengan menggunakan kabel UTP yang panjangnya itu maksimal misalnya 100 meter, ya, maka untuk menguatkan sinyal tersebut bisa dipasang repeater. Ya, perlu dipasang repeater. Jadi anggaplah ini LAN 1, ya. Kemudian di sini LAN 2. Nah, ini ada perangkat. Menggunakan repeater. Tapi saran saya sih untuk menghindari kalau memang tidak, kalau bisa memungkinkan untuk jangkauannya menggunakan tanpa menggunakan repeater sebaiknya dihindari saja. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya bagaimana lagi, gunakan saja. Ini beberapa kasus biasanya seperti ini. Ya, kalau menggunakan koneksi wireless seperti ini, misalnya ini lokasi 1, ini lokasi kedua, kemudian dia nggak mungkin akan terhubung secara langsung. Kemudian dia bangun sebuah tower ini sebagai repeater. Nah, si A ini kita anggap ini A, ini B, dia terkoneksi ke repeater, kemudian repeater akan menyampaikan. Ini sangat memungkinkan. Ya, ini juga sama, contoh yang lain, ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu bridge. Yang kelima yaitu bridge. Ya, bridge ini merupakan perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Ya.
Ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien karena pertumbuhan jaringan yang sangat cepat, sehingga diperlukan sebuah bridge. Dan bridge ini juga dapat digunakan untuk mengkoneksikan di antara jaringan yang menggunakan tipe kabel yang berbeda ataupun topologinya yang berbeda. Kemudian yang keenam yaitu router. Router ini secara mudahnya kita sebut sebagai sebuah perangkat yang dia menghubungkan perangkat yang berbeda network. Kata kuncinya seperti itu. Ya. Bentuknya macam-macam. Ya. Perangkatnya macam-macam. Ada yang mereknya Cisco, ada yang mereknya Mikrotik, ada yang Juniper, ada yang menggunakan Linux. Ya, di mana router ini dia akan mencari jalur yang terbaik untuk mengirimkan sebuah pesan berdasarkan alamat tujuan dan alamat asal. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan router untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Kemudian kita masuk pada topologi jaringan komputer. Topologi yang pertama yang kita bahas yaitu topologi bus. Bagaimana di gambar ini disebutkan. Topologi ini sebetulnya dia topologi yang jarang digunakan sekarang. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu atau teknologi-teknologi tertentu memang membutuhkan. Topologi bus ini memiliki keuntungan yang pertama yaitu menghemat kabel. Kemudian yang kedua, layout kabel itu lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, mudah dikembangkan. Nah, topologi bus ini menggunakan metode unicase, multicase, dan broadcast. Nah, unicase ini adalah komunikasi antara satu pengirim dengan satu penerima di jaringan. Sedangkan multicase ini adalah komunikasi antara satu pengirim dengan banyak penerima di jaringan. Ya, sedangkan pada broadcast, setiap titik akan menerima dan menyimpan frame yang disalurkan atau dihantarkan. Tentunya, ya, selain topologi bus ini memiliki keuntungan, seperti yang saya jelaskan tadi, juga topologi bus ini memiliki kerugian. Ya, kerugian yang pertama yaitu lemah dalam deteksi dan isolasi kesalahan. Ya, kemudian kepadatan lalu lintas karena semua pesan itu akan dikirim ya, ke dalam satu backbone seperti ini. Maka bila salah satu klien itu rusak, maka jaringan tidak berfungsi. Jadi ini down gitu. Ya, maka seluruh jaringan akan berhenti. Kemudian diperlukan repeater untuk jarak jauh. Kemudian yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring ini menghubungkan komputer sehingga berbentuk ring atau lingkaran. Setiap simpul mempunyai tingkatan yang sama. Jaringan ini disebut dengan loop. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap simpul dan setiap informasi yang diterima simpul diperiksa alamatnya apakah data itu untuknya atau bukan. Jadi ketika data dikirim, dia mau mengirim dari misalnya ini A ke X, sampai sini diperiksa. Kalau bukan dirinya dilanjut. Terus seperti itu. Kalau bukan dirinya dilanjut sampai hanya
sampai pada tujuan. Ya, keuntungannya hemat kabel ya, karena berbentuk lingkaran. Kemudian kerugiannya dia peka terhadap kesalahan, pengembangan jaringan lebih kaku. Ini tidak mudah untuk mengembangkan di tipe ring ini. Kemudian selanjutnya topologi star ini yang sering kita gunakan atau sering kita temui saat ini. Ya, di mana topologi ini memiliki sebuah konsentrator atau kontrol pusat. Semua link harus melewati pusat, menyalurkan data tersebut ke semua simpul atau klien yang dipilihnya. Ya, kemudian konsentrator ini ya, dia sebagai mediator untuk menyampaikan kepada klien-klien ini. Problemnya kalau ini mati ya mati. Ya. Keuntungannya paling fleksibel. Ya, pemasangan atau perubahan sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Jadi misalnya di sini ditambahkan ya dia akan mudah untuk pengembangannya. Kemudian memiliki kontrol terpusat, ya, kemudian deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Jadi misalnya di sini ada problem, dia tidak perlu memeriksa yang lainnya. Tapi berbeda dengan tipe-tipe yang lain, tipe bus, kemudian tipe ring tadi itu, ketika ada memiliki gangguan dalam jaringan, dia harus memeriksa. Ya, problemnya itu sebenarnya ada di mana. Ini tentunya memiliki kesulitan tersendiri. Ya. Kemudian kemudahan dalam pengelolaan jaringan. Ya, dengan tipe star ini akan lebih mudah mengelola jaringan sebagai administrator. Ya, misalnya ini A, B, C, D. B ada masalah. Ya. Dia tidak memeriksa A, B, dan C. Ya, dia cukup fokus pada A saja. Tapi kalau misalnya A, B, C, D tidak terkoneksi, tidak bisa terhubung, nah dia bisa memeriksa apakah perangkat intermediatornya atau konsentratornya itu bermasalah atau tidak. Yang pasti di balik kelebihannya ini, LAN juga memiliki kerugian. Yang pertama yaitu boros kabel, karena setiap perangkat itu harus terhubung kepada konsentrator tadi. Ya, kemudian perlu penanganan khusus, ya, kemudian kontrol pusat atau hub atau switch jadi elemen kritis. Ya, ini jadi elemen kritisnya di sini. Selanjutnya topologi jaringan mesh. Tipe atau jenis topologi jaringan komputer tipe mesh ini keuntungannya tingkat redundansinya sangat tinggi. Ya. Dan ini kalau diterapkan di komputer sangat memungkinkan ya. Karena di mana satu komputer itu bisa dipasang lebih dari satu network interface card. Nah, di antara implementasi topologi mesh ini, ya, kalau tidak diterapkan di PC, biasanya diterapkan di perangkat, misalnya seperti router-router seperti ini. Ya. Atau misalnya menggunakan switch. Ya. Seperti ini. Kekurangannya boros kabel ya, karena dia membutuhkan koneksi yang cukup banyak ya untuk redundan. Redundan itu cadangan. Kemudian manajemennya sangat kompleks. Manajemennya sangat kompleks. Yang mungkin terjadi biasanya di sini adalah looping. Sangat mungkin terjadi looping. Makanya kemudian beberapa teknologi intermediari seperti switch itu, ya, itu biasanya ada konfigurasi khusus untuk menghindari terjadinya looping. Selanjutnya hybrid. Hybrid ini topologi yang berbeda, di mana dalam topologi hybrid ini dia terdiri dari gabungan topologi. Ya. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka dapat dikatakan topologi tersebut dikatakan sebagai topologi hybrid.
Nah, di antara kelebihan topologi hibrid ini ya sifatnya fleksibel ya, karena menyesuaikan dengan kebutuhan, atau misalnya akan dilakukan integrasi antara topologi bus dengan topologi ring dengan topologi star ya. Sangat memungkinkan, karena kalau misalnya mau dirubah mungkin investasinya cukup tinggi, atau ada perangkat-perangkat legasi yang tidak mendukung untuk diterapkan perubahan topologi ya, sehingga yang memungkinkan dalam menyatukan, maka kemudian bisa dilakukan digunakan topologi hibrid ini. Nah, kemudian penambahan koneksi lain pada topologi ini juga menjadi sangat mudah ya, karena dia akan menyesuaikan dengan topologi yang ada ya. Intinya dia hanya menggabungkan saja. Nah, karena banyaknya topologi yang digunakan dalam hibrid ini, maka yang pasti topologi ini juga punya kekurangan. Ya, kekurangannya di antara proses instalasi dan pengaturannya menjadi cukup rumit. Manajemen pada topologi hibrid juga menjadi sangat menyulitkan. Tentunya ini akan berpengaruh pada proses biaya. Ya. Sehingga nanti problemnya akan ada di instalasi. Kemudian yang kedua adalah manajemen. Kemudian yang ketiga adalah biaya. Begitu. Baiklah peserta DTS, kita lanjutkan pada tahapan berikutnya atau materi berikutnya, yaitu terkait dengan identifikasi kebutuhan. Tahapan ini menjadi sebuah tahapan yang penting sebelum kita membangun sebuah jaringan di organisasi. Dan biasanya sebuah organisasi ya, atau perusahaan ketika dia akan membangun sebuah jaringan, ya di mana jaringan atau secara umum teknologi informasi yang akan digunakan itu sebagai support ataupun sebagai decision atau sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan, ya, itu biasanya mereka akan melakukan audit tersebut, ya, audit terlebih dahulu. Nah, di antara hal-hal yang atau faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sebelum kita mengimplementasikan teknologi informasi atau menerapkan teknologi jaringan komputer ke dalam sebuah organisasi, ya di antaranya adalah jenis layanan diberikan. Jenis layanan yang diberikan ini menjadi satu pertimbangan yang sangat penting, ya. Misalnya kira-kira di dalam organisasi itu layanan apa yang akan diberikan melalui TI. Kita anggap misalnya ada fasilitas email, ya, kemudian streaming, ya, kemudian browsing, kemudian ada download dan sebagainya. Ini menjadi satu pertimbangan. Ya. Kita identifikasi satu persatu. Ya, kira-kira organisasi itu butuhnya seperti apa? Ya. Kemudian skalabilitas, ya ini terkait dengan seberapa besar jaringan itu akan dibuat. Artinya jaringan itu akan menangani skala yang seperti apa, kecil, menengah atau besar. Ya ini tentunya disesuaikan dengan jumlah perangkat yang akan ditangani, kemudian bisa juga orang yang terlibat. Ya. Ini menjadi satu pertimbangan yang penting juga. Kemudian yang ketiga yaitu ekspandibilitas. Ya, apakah jaringan ini kedepannya mau dikembangkan atau tidak? Atau kira-kira ada visi perusahaan atau ada target pengembangan di perusahaan yang atau di organisasi yang mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan itu berubah. Ya, misalnya penambahan departemen, ya, penambahan orang, penambahan perangkat, ya, seperti itu, penambahan layanan. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan. Sehingga kita tidak boleh menghitung kebutuhan itu hanya hari ini saja. Ya, tapi kita pikirkan bagaimana kira-kira organisasi ini kedepannya seperti apa. Apakah ada penambahan servis, ya aplikasi, kemudian penambahan orang atau penambahan departemen, atau bahkan pengembangan cabang di beda lokasi, ya bahkan mungkin beda negara dan seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu kondisi ruangan dan gedung. Ya ini juga menjadi satu pertimbangan untuk kita
kita perhatikan, ya, apakah gedung itu bertingkat, ya, kemudian titik sebarnya ruangan seperti apa, ya, tingkat kesulitannya. Ya, ini intinya ruangan dan gedung itu kita identifikasi menjadi satu faktor yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian media transmisi yang digunakan. Ya, media transmisi yang digunakan ini biasanya juga nanti menjadi satu pertimbangan yang penting untuk kita tuliskan. Ya, misalnya dengan kondisi gedung yang tersebar, apakah reliable untuk atau apakah memungkinkan untuk diterapkan menggunakan kabel, ya, atau juga mungkin diterapkan menggunakan wireless, ya, seperti itu. Jadi intinya sebenarnya media transmisi ini hanya untuk menentukan, ya, apakah kira-kira kita akan full menggunakan kabel atau full menggunakan wireless atau menggunakan keduanya. Kemudian selanjutnya bandwidth yang disediakan. Ini bandwidth juga menjadi satu pertimbangan, ya. Ini biasanya bergantung juga dengan jenis layanan yang diberikan, kemudian terkait dengan skalabilitas, ya. Kemudian topologi yang digunakan, ya, kita sudah belajar tentang topologi, ya, kira-kira kita akan menggunakan apa? Menggunakan star, atau kita akan menggunakan mesh, atau kita akan menggunakan hybrid, ya. Kemudian pemilihan hardware, ya, ini juga menjadi satu pertimbangan, ya. Kira-kira, ya, organisasi tersebut membutuhkan hardware yang seperti apa di jaringan itu. Dari mulai server, spesifik servernya kita identifikasi, perangkat jaringan, switchnya, routernya, termasuk kabelnya, termasuk media transmisinya, ya, bisa kabel atau bisa wireless atau lain sebagainya. Kemudian juga pemilihan software, ya, aplikasi-aplikasi apa yang mungkin akan dijalankan di dalam jaringan komputer yang kita bangun. Kemudian manajemen dan monitoring sistem ini juga menjadi satu pertimbangan bagaimana pengelolaan dan sistem monitoring yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu terkait dengan keamanan, ya, keamanan sistem. Nah, ini jadi satu pertimbangan juga yang paling penting, ya, seperti itu. Ya. Karena infrastruktur yang sudah dibangun, ya, tetap harus dijaga, ya, harus diawasi, harus dimonitoring, dikontrolling dengan menerapkan sistem keamanan, ya, sehingga sistem yang dibangun atau sistem jaringan yang dibangun di organisasi tersebut dapat digunakan kapanpun oleh siapapun. Nah, kita lihat misalnya ada kasus seperti ini, ya, ada denah ruangan, ini menjadi satu pertimbangan untuk kita semuanya. Ya, kita lihat misalnya kita diminta untuk membangun sebuah local area network. Kita lihat dipetakan ada lantai 1, ada lantai 2. Ya, kemudian kita lihat ruangannya ada berapa ruangan. Terus kita tanya kira-kira komputer mau diletakkan di mana saja, ada tidak data centernya, ya, atau pusat datanya. Ya, kemudian nanti akses internet dari pihak ketiga atau provider itu mau diletakkan di mana. Ya, tingkat kesulitan untuk membangun jaringan kabel seperti apa, apakah memungkinkan menggunakan wireless atau tidak. Nah, ini menjadi satu pertimbangan-pertimbangan yang penting untuk dilakukan sehingga pertanyaan-pertanyaan identifikasi kebutuhan tadi itu, ya, benar-benar kita bisa siapkan, ya, untuk apa? Untuk mengantisipasi problem-problem di masa yang akan datang. Nah, ini diantara hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, ya, sudah diberikan sebuah panduan lah, ya, sebuah panduan. Ya, misalnya kita buat perancangan jaringan komputer small office, home office, kita tuliskan jenis identifikasi, ya, misalnya hasil identifikasi, layanannya yang diminta oleh organisasi itu apa, misalnya internet, intranet, wireless, web, ya, skalabilitasnya gimana ini, ditulis, ya, berdasarkan hasil wawancara mungkin jumlah stafnya lebih kecil dari 50 orang, ya, workstation-nya 40 orang, wireless-nya 40 orang. Ya, expandibilitasnya gimana ke depan? Kira-kira butuh penambahan nggak? Oh iya, ternyata rencananya organisasi akan menambah pengguna atau ruang atau gedung 3-5 tahun ke depan. Lokasinya satu lokasi dalam satu gedung 2 lantai. Ini diidentifikasi kalau misalnya kita punya proyek besar yang melibatkan menangani sebuah organisasi yang besar, maka datanya bisa tidak sesederhana ini. Kemudian media transmisi, kabel dan wireless, ya.
Kemudian bandwidth-nya dihitung misalnya internet lebih besar 10 megabit per second. Ketersediaan perangkat kerasnya, apa yang harus disediakan, workstation, notebook, smartphone, ya, manajemen dan monitoring sistemnya belum ada, keamanannya belum ada, dan seterusnya ya. Alokasi biaya cukup tersedia, operator TI untuk SDM-nya ada operator TI 2 orang, teknisi TI 1 orang. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menganalisa kebutuhan bandwidth? Ya. Bandwidth ini adalah kapasitas maksimum jalur komunikasi. Ya, ada istilah yang lain disebut dengan throughput. Ya. Bandwidth ini throughput ini bandwidth aktual pada suatu waktu. Jadi itulah yang dirasakan. Ya. Kemudian atau kecepatan yang dirasakan oleh si pengguna. Kebutuhan bisnis ini bisa kaitannya dengan akses database, internet, email. Analisanya didasarkan pada apa? Jumlah user dan kebutuhan bisnis. Ya, layanan internet yang digunakan menentukan bandwidth per user. Misalnya, ada 40 concurrent user atau user yang dia aktif mengakses jaringan atau menggunakan layanan jaringan kita. Rata-rata penggunaan bandwidth-nya per usernya 256 kbps. Maka kebutuhan bandwidth-nya kita bisa kalikan saja 40 concurrent user-nya dengan 256 kbps. Ya, sehingga didapatkan kebutuhan bandwidth yang harus dimiliki oleh organisasi tersebut yaitu sebesar 10 megabit per second. Ya, ini cukup mudah ya. Jadi kalau misalnya kita punya 3000, ada 3000 user, tapi pertanyaannya kemudian apakah 3000 langsung dikali dengan kebutuhan band per usernya? Enggak, ya 3000 itu kita hitung concurrent usernya kira-kira berapa nih. Kan nggak mungkin 3000 itu akses semuanya. Kita anggap misalnya 500, ya sudah berarti 500 kali 256 kbps-nya ya, seperti itu. Ya, jadi dikalikan saja, nanti akan ketemu berapa jumlah kebutuhan bandwidth yang harus disediakan oleh organisasi tersebut. Ada satu aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu OneRingNetworks.com. Ya, kita dibantu dengan satu tools di sini atau dengan tools-tools yang sejenis kita bisa googling menggunakan kata kunci bandwidth calculator. Ya, kita tinggal masukkan saja. Misalnya di dalam organisasi itu untuk video conference itu diizinkan berapa orang? Misalnya 10 orang, dimasukkanlah di sini 10 orang. Ya. Kemudian download untuk file besar kira-kira berapa misalnya? 20 orang. Webmailnya ada berapa? Misalnya 40. Media file sharing dan ini diisi. Disesuaikan dengan service yang dibutuhkan oleh bisnis tersebut atau organisasi tersebut. Maka secara otomatis ya sistem ini nanti akan memberitahu kepada kita berapa jumlah kebutuhan bandwidth yang harus disediakan oleh organisasi tersebut. Ya, ini hanya sebagai sebuah sampel tapi cukup bagus untuk menjadi untuk kita jadikan sebagai tools ya bantuan kita sehingga kita bisa menjawab kira-kira kalau misalnya Anda diminta untuk membangun sebuah jaringan komputer, kemudian dengan kondisi existing organisasinya itu, misalnya dengan kondisi yang tadi disebutkan, misalnya bisa video conference, bisa email, bisa sharing, bisa dan seterusnya lah seperti itu. Terus ada concurrent usernya sekian, dia minimal sekian. Nah, kira-kira berapa bandwidth yang dibutuhkan oleh saya? Nah, kita bisa menjawab dengan tools ini. Ya. Nah, setelah itu kita bisa membuat simulasi topologi jaringannya menggunakan menggunakan tools paket tracer yang yang kemarin sudah di-download ya, kita bisa buat simulasinya ya. Dari situ akan memberikan gambaran yang cukup untuk pemberi pekerjaan atau organisasi di mana kita mungkin ya dipercaya untuk menyelesaikan proyek itu atau memang kita bagian orang atau orang yang memang dipercaya untuk menyelesaikan proyek itu dalam organisasi tersebut. Nah, sekarang terkait dengan analisa kebutuhan perangkat, ya kita bisa buatkan analisa kebutuhan perangkatnya dengan model tabel seperti ini. Dengan model seperti ini. Jadi kita buat misalnya nomor, kemudian perangkat keras, volume, spesifikasi, keterangan. Ya. Seperti itu. Nanti kita sesuaikan saja perangkat ini dengan kebutuhannya.
Ya, beberapa biasanya kalau misalnya mau dikembangkan juga masih diizinkan. Misalnya di sini mau untuk menentukan harga juga boleh ditambahkan kolom harga. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau dipisah, ya rencana anggaran biaya atau RAB-nya kita bisa tentukan sehingga kita bisa tahu proyek yang akan kita selesaikan tuh nilai proyeknya berapa. Ya. Misalnya seperti ini, pekerjaan untuk survei lokasi, ya volume 1, ya orang per hari, ya misalnya 200.000. Ya, itu tetap harus dihitung ya untuk survei lokasi. Kemudian desain jaringan, ya ada 3 orang yang terlibat, ya dibayar dengan 300.000 kali 3, 900.000. Kemudian pemasangan kabel ada 5 orang, ya satu harinya dibayar 180.000 dikali 5, 900.000. Kemudian setup jaringan klien, ya melibatkan 2 orang, ya nilainya sekian, satu hari 360.000. Konfigurasi router dan akses point ini semuanya dihitung, ya. Sehingga dari upah pekerja ini kita bisa hitung, oh nilainya adalah 2.660.000. Kemudian dari si material juga tentunya dimasukkan nilainya, kabel UTP, ya harganya berapa, ya butuhnya berapa, konektor, router, ya merek, termasuk mereknya mungkin ya kalau memang dibutuhkan, kemudian switch, access point dan seterusnya sehingga akan ketemu di sini. Dan jangan lupa dimasukkan juga kalau misalnya di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut memang butuh software atau aplikasi tambahan semacam antivirus, ya. Kemudian misalnya perangkat untuk office perkantoran, ya. Ini juga harus dimasukkan. Ya. Jika perangkat-perangkat tersebut atau software-software tersebut membutuhkan sebuah jasa, ya dimasukkan saja. Berarti jasanya masuk dalam jasa instalasi aplikasi. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita semakin detail semakin bagus. Ya. Jadi kita breakdown yang memang itu dikerjakan dan itu ada biaya yang harus dikeluarkan dalam proyek tersebut. Nah, terkait dengan proyeksi pengembangan jaringan, ya apabila kita sudah mendapatkan data, kita mungkin bisa membuatkan sebuah rancangannya, ya, membuatkan sebuah rancangannya. Yang mungkin ke depan mungkin hari ini yang kita selesaikan ada lantai 1 dulu, tapi ke depan akan ditambah dengan lantai 2 dengan kondisi yang datanya didapat dari hasil diskusi atau hasil wawancara. Ya, kita bisa tambahkan itu. Artinya ketika nanti lantai 2 ini sudah ada, ya, kita tinggal menyiapkan perangkat-perangkatnya. Tentunya dengan penyesuaian harga. Ya, dengan penyesuaian harga pada saat pekerjaan itu akan diselesaikan. Baiklah, peserta DTS semuanya, ya kita sampai pada simpulan dari materi kita yang pertemuan kedua ini, ya, di mana materi yang kedua ini ya, kita dapat simpulkan bahwasanya jaringan komputer itu memiliki fungsi yang sangat vital pada sebuah organisasi. Ya, jaringan komputer harus didesain dan direncanakan dengan benar agar tidak menjadi permasalahan baru di masa yang akan datang. Kemudian dibutuhkan audit dan identifikasi kebutuhan untuk merancang jaringan yang optimal dan efisien. Ada banyak jenis perangkat jaringan, maka sesuaikan perangkat yang digunakan dengan kebutuhan. Pemilihan topologi jaringan hendaknya memperhatikan karakteristik topologi itu sendiri, letak gedung dan jumlah lantai pada gedung tersebut. Ya, jaringan tidak stagnan atau berkurang atau mengecil, namun jaringan komputer selalu bertumbuh sehingga penting untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin berkembang di organisasi tersebut. Ini adalah referensi yang digunakan pada topik kedua ini dan ini adalah tim penyusun ya yang digawangi oleh Bapak Insinyur Siswanto MMM.Com dan Pak Haryono Kasiman ya, dari IAI. Demikian pemaparan saya untuk topik yang kedua. Ya, hands on akan disampaikan setelah materi berikut ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.